A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Akibat Sumpah Palsu dan Melangkahi Mayat Istri. Cerita ini ditulis oleh Sophia Baikwini. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Sudut pandang Salima. Aku berdiri dengan garang, sedikit diliputi kemarahan serta kecemasan. Bagaimana tidak, kini aku berhadapan dengan manusia jahat yang tengah memegang senjata. Bisa saja mereka menembakku, adikku, dan papanya Jafir sendiri. Maka dari itu sedari tadi kupikirkan bagaimana caranya agar mereka mau bernegosiasi denganku dan membiarkan kami pergi dari tempat terkutuk ini. Stop! Hentikan semuanya. Ini yang kalian pinta bukan? Kutepuk isi ransel yang kini kupegang kembali. Uang dan surat-surat ini yang kalian mau, dan akan kuberikan ketika kalian melepaskan adik dan juga papaku. Bagus. Bagus Salimah. Kamu memang anak yang cerdas. Kalau kalian membawa uang itu, kenapa tak sedari tadi bicara? Bahtiar menoleh pada papanya Jafir. Pria itu tak menjawab. Dia memalingkan mukanya padaku. Aku menganggukkan kepala agar dia tak macam-macam lagi. Sudahlah, aku takut mereka hilang kontrol. Dan akhirnya mereka melukai dan bahkan membunuh salah satu dari kami. Entah itu Jafir, papanya atau aku sendiri. Dan aku tak mau itu terjadi. Tapi tunggu. Apa tadi kamu bilang? Papaku. Jadi tanpa sepengetahuanku kalian sudah berdamai? Oh tidak, naif sekali kamu Julian. Tante Ira melotot pada papanya Jafir. Naif sekali kamu Julian. Tante Ira melotot pada papanya Jafir. Setelah menatapku sekilas, lagi-lagi papanya Jafir tak menjawab. Apa itu yang membuatmu tak lagi peduli padaku? Kau lebih memilih tunduk pada gadis sombong, angkuh dan serakah itu. Cih, memalukan sekali tingkahmu. Tante Ira meludah dengan jijiknya. Dan kamu Salimah, apa kamu benar-benar sudah memaafkan laki-laki ini? Dia sudah menyakiti dan mengkhianati mamamu. Dia laki-laki pembohong. Tante Ira menyeringai tajam. Aku memang pengkhianat. Aku pembohong. Tapi setidaknya aku ingin bertobat sebelum ajalku tiba. Aku ingin melakukan hal yang bisa membuatku sedikit punya arti untuk orang-orang yang aku sayangi. Aku ingin melakukan hal yang bisa membuatku sedikit punya arti untuk orang-orang yang aku sayangi, ucap papanya Jafir perlahan. Benarkah itu? Haruskah aku percaya? Tante Ira melotot. Aku tidak butuh kamu percaya atau tidak. Karena itu tak penting bagiku, Rah. Tukasnya cepat. Kurang ajar. Jadi sekarang yang penting bagimu ini Salimah. Begitukah Mas?
perempuan itu mengguncang bahu papanya Jafir yang terlihat kalem. Sepertinya dia memang sudah tak tertarik lagi pada apapun yang dilakukan tanteku, Ira. Bertaubatlah, Rah, sebelum kita kehilangan segalanya, khususnya nyawa kita ini, ujarnya datar, menepiskan tangan Tante Ira. Sudahlah, sekarang kita fokus saja dulu pada kasus ini. Urusan hati kalian lanjutkan saja nanti. Dan kamu, Ira, sekarang aku tekankan padamu. Mau melanjutkan rencana yang sudah berjalan 80%? Atau kamu mau baper-baperan lagi dengan si cecunguk Julian? Om Bahtiar nampak marah sekali. Sepertinya dia cemburu pada Tante Ira yang masih menyimpan hati pada Papa Julian. Tentu saja aku ikut kamu, Mas. Lagi pula siapa dia? Sudah tidak penting lagi untukku, dengus Tante Ira sebal. Sekarang gini, bagaimana kalau rencana kita ubah? Dan Sandra sekarang adalah dia. Om Bahtiar menatapku tajam. Aku terhenyak. Jangan coba-coba brengsek, papanya Jafir berteriak. Diam kau cecunguk kampung, atau ku tembak biji matamu sekarang. Om Bahtiar mengarahkan pistol pada papanya Jafir. Kau yang diam, lepaskan anak-anakku sekarang. Mari kita urus dengan gaya laki-laki layaknya. Atau kau memang banci? Gertak papanya Jafir tak mau kalah. Cukup, Julian. Atau ku tembak Salima sekarang juga. Mengerti? Tegas Om Bahtiar kesal. Papanya Jafir terdiam. Dia tak kalah kesal pada sikap Om Bahtiar yang mulai mempengaruhi Tante Ira. Kenapa kamu mau merubah rencana kita, Mas? Tanya Tante Ira. Sekarang pikirkan olehmu. Kalau dia atau dia yang mati, pasti tidak akan berpengaruh pada harta warisannya. Tapi kalau dia yang mati, kamu tahu pastikan apa yang akan terjadi. Om Bahtiar menunjuk Jafir, papanya, dan terakhir padaku. Tante Ira mengerutkan dahi. Ingat, Rah, semua harta ini adalah milik Salimah. Perusahaan, rumah, mobil, semuanya. Kalau Salimah mati, siapa saudara kandungnya? Kamu dan papamu, Rah. Julian dan anaknya tidak akan masuk ke daftar penerima warisan karena mereka hanya terikat dari pernikahan dengan ibunya. Paham kamu? Om Bahtiar mendelik pada Tante Ira. Mendengar penjelasan dari Om Bahtiar, aku mundur perlahan. Keringat mulai membasahi dahiku. Padahal udara cukup dingin. Hari sudah berganti pagi, tapi matahari enggan mengeluarkan sinarnya. Manusia sepertinya memang punya 1000 siasat dan akal licik untuk mendapatkan kekayaan. Dan pastinya Tante Ira akan manut padanya karena sama rakusnya. Benar saja Tante Ira menganggukkan kepalanya tanda setuju. Ya Allah, apalagi yang akan mereka lakukan pada kami? Kuserahkan semuanya padamu. Hanya Engkau yang mampu memberikan pertolongan itu, batinku. Kuhela nafas sesaat, melihat sorotannya di mata Om Bahtiar padaku. Tatapan mesum,
layaknya pria nakal yang bernafsu pada perempuan yang ditemuinya. Dadaku berdebar keras. Semoga saja dugaanku ini salah. Semoga juga Om Bahtiar hanya tertarik pada harta dan semua warisanku saja. Jika tidak, hancurlah semuanya. Papanya Jafir nampak kalut. Dia menggeram kesal. Rahangnya mengeras. Berkali-kali dia mengepalkan jemarinya. Agar kita dianggap bersih dan tak terlibat kasusnya. Gampang saja, Rah. Kita tinggal buat kalau semua ini dia yang melakukannya. Om Bahtiar menunjuk pada papanya Jafir. Bagaimana caranya? Semua orang tahu siapa dan bagaimana hubungan Julian dan Salimah. Mereka tidak akur. Aku hanya tinggal memberikan beberapa pesan yang dikirimkan Salimah dulu. Ketika mencurigai papanya menggelapkan dan berselingkuh dari mamanya pada pihak kepolisian. Setelah itu, kamu tahulah. Beber Om Bahtiar mengedikan bahu. Oke, masuk akal juga. Tapi bagaimana kalau dia menyangkal? Gampang saja. Itu bisa diatur. Intinya eksekusi dia. Setelah itu kita urus dia dan anaknya itu. Bereskan. Om Bahtiar tertawa senang. Layaknya iblis yang berhasil merayu manusia untuk berbuat kejahatan. Hentikan brengsek. Jangan berani-beraninya kau menyentuh salah satu dari anakku. Maju lawan aku kalau kau benar-benar laki-laki, Bahtiar. Geram papanya Jafir. Dia memberontak. Mencoba melepaskan diri dari pegangan dua orang anak buahnya Om Bahtiar. Diam. Atau kau juga akan mati di sini. Ancam Om Bahtiar. Aku mohon Bahtiar. Biarkan Salimah dan Jafir pergi dari sini. Kalian boleh membunuhku. Aku pastikan Salimah akan memberikan apa yang kalian minta. Papanya Jafir menatapku. Ayo Sah, berikan saja yang mereka minta. Apapun itu asal kalian selamat. Jangan pikirkan yang lain. Nyawa kalian lebih penting. Ujarnya dengan nafas tersengal. Om Bahtiar mendekat padaku dengan tersenyum sinis. Hentikan Bahtiar. Jangan sentuh anakku. Teriak papanya Jafir. Dia terus meronta. Stop di situ Om. Kalian mau apa? Aku siap memberikannya. Tapi bebaskan kami. Aku janji akan mencabut semua laporannya. Aku juga janji akan menutup mulut akan semua kejadian hari ini. Tapi izinkan kami pergi dari sini. Ujarku mundur. Tatapan Om Bahtiar mengarah tajam padaku. Kini dia sudah begitu dekat. Tangan kanannya memegang pistol, sedangkan tangan kirinya menyentuh pipiku. Kamu tahu Salimah, sebenarnya aku itu sangat mencintai ibumu. Tapi dia lebih memilih makhluk kampung itu. Dan sekarang rasakan akibatnya. Dia abai pada perasaan dan perhatian yang kuberikan. Om Bahtiar tergelak sendiri. Dan kamu begitu mirip dengan ibumu. Aku jadi teringat dulu. Om Bahtiar kini merengkuh pundakku. Apa yang Om lakukan? Kurang ajar sekali.
Aku mendorongnya dengan keras. "Diam, atau ku tembak sekarang juga," gertaknya marah. Nafasku tersengal. Ku gelengkan kepala berkali-kali. "Tidak, jangan sampai mati. Tuhan, jauhkan makhluk bejat ini dariku." "Tak apa kan, jika aku sedikit bersenang-senang dengan keponakanmu yang jalang ini?" Om Bahtiar melirik Tante Ira. Perempuan iblis itu hanya menyeringai sinis. "Hentikan, Bahtiar. Tak akan kubiarkan kau menyentuh putriku. Hentikan. Jahanam kau." Lagi-lagi papanya Jafir berteriak. Dia meronta hebat. Hingga akhirnya Jafir terbangun. "Kakak sah!" Jafir berteriak juga saat melihatku. Ya Tuhan, kenapa adikku harus terjaga di saat situasinya seperti ini? "Jafir, sayang, pejamkan matamu nak. Ayo bobo lagi. Jangan lihat kakakmu nak," papanya berseru. "Papa, aku takut." Jafir mulai menangis. "Pejamkan matamu. Ayo bobo lagi ya. Ayo sayang," pinta papanya lagi. Mungkin agar Jafir tak melihat apa yang akan dilakukan Om Bahtiar padaku. "Biarlah anak itu menontonnya. Biar dia punya sedikit pengalaman saat dewasa." Om Bahtiar malah tertawa girang. Tangannya mulai sibuk menarik dan membuka jaketku dengan kasar. Dia juga meraba leher dan wajahku. Ketika tangannya mulai menggerayangi dadaku, tiba-tiba saja papanya Jafir mengamuk hingga 2 preman yang memegangnya terpental. "Jahanam, lepaskan anakku!" serunya. Lalu dia menyerang 2 preman dengan ganasnya, hingga 2 orang itu terjungkal ke tanah. "Rasakan ini biadab!" Lalu terdengar suara baku hantam. Aku memejamkan mata, seiring Jafir yang terus menangis ketakutan. Terdengar suara letusan senjata api. Aku membuka mata. Kulihat papanya Jafir tersungkur. Rupanya Om Bahtiar menembaknya. "Papa!" Aku dan Jafir menjerit bersahutan. Namun, aku melihat papanya Jafir bangkit lagi. Lututnya dipenuhi darah yang mengucur. Dia mengernyit menahan sakit. "Tembak aku, Bahtiar. Tembak dadaku. Asal kau lepaskan anak-anakku sekarang," pintanya. "Diam di tempatmu, Julian. Atau dia juga akan kutembak. Tepat di antara 2 biji matanya di hadapanmu sekarang." Kini pistol mengarah pada Jafir. Papanya Jafir berhenti bergerak. Pria itu menangis menatapku dan Jafir. "Sudahlah, Pak. Jangan macam-macam lagi. Aku mohon," pintaku. Putus harapan. Lalu berpaling pada Om Bahtiar. Aku berujar kembali. "Ayo Om, apa yang kau mau? Lakukan sekarang. Asal lepaskan adik dan papaku." "Coba dari tadi kau pasrah begitu. Semua akan jadi lebih mudah, Salimah." Om Bahtiar tersenyum penuh kemenangan. "Salimah, maafkan Papa Sah. Maafkan," cerit papanya Jafir. Tubuhnya luruh ke tanah.
menangis sesunggukan. Om Bahtiar dengan puasnya menarik paksa kemeja yang kukenakan, hingga kancingnya lepas satu persatu. Kini aku hanya mengenakan tank top saja. Air mataku jatuh. Tak kusangka nasibku akan setragis ini. Ya Allah. Kanaya, aku tahu arwahmu ada di sini. Lihat apa yang mereka lakukan pada anak kita. Aku mohon lakukan sekali ini saja. Selamatkan Salimah, Nai. Rintih papanya Jafir. Aku masih mendengarnya. Walaupun deru nafas Om Bahtiar yang diburu nafsu setan benar-benar membuatku jijik. Suasana masih hening. Hanya Om Bahtiar saja yang begitu rakusnya menciumi leher dan wajahku. Ya Allah, datangkan pertolonganmu. Bantu anak kami ya Allah. Papanya Jafir kembali memohon pada sang pemilik alam semesta. Sementara aku seperti sudah tak bisa apa-apa lagi. Tiba-tiba saja angin bertiup kencang sekali. Hingga gubuk bergoyang keras. Papanya Jafir bangkit menerjang Om Bahtiar yang kelabakan karena angin yang tiba-tiba berhembus kencang. Bangsat, rasakan pukulanku ini. Puk. Ah. Om Bahtiar berteriak kesakitan karena pukulan papanya Jafir tepat mengenai dadanya. Angin masih berhembus kencang hingga seisi gubuk berderak, menimbulkan suara yang cukup mengkhawatirkan. Ini untuk keberanianmu menyentuh tubuh putriku. Jahanam. Papanya Jafir kembali melayangkan tendangan pada dada Om Bahtiar dengan telak. Ah. Bajingan. Kau Julian. Setan kau Julian. Rintih Om Bahtiar. Aku tak akan memberimu ampun lagi. Setan alas. Manusia bejat sepertimu harus mati. Beraninya kau melakukan hal nista itu pada anakku. Papanya Jafir benar-benar kesetanan. Dia begitu marah pada Om Bahtiar. Berkali-kali pukulannya berhasil mengenai tubuh pria tinggi besar itu. Hingga Om Bahtiar mengerang pilu. Juga dua preman yang tadi memeganginya. Mereka tak luput dari hantaman kemarahan papa tiriku itu. Ini untuk Salimah. Dan ini untuk Jafir. Dua bogem diarahkan pada wajah Om Bahtiar. Om Bahtiar mengerang. Tak lagi bisa bergerak. Aku meraih kemejaku yang teronggok di tanah. Baru saja aku akan memakainya. Tiba-tiba terdengar teriakan Tante Ira. Hentikan Mas. Atau ku tembak Salimah sekarang juga. Serunya. Papanya Jafir menghentikan aksinya. Tante Ira nampak memegang pistol dengan kondisi gemetaran. Rah, tenang Rah. Ini aku. Kita bicarakan baik-baik. Semua ada jalannya. Ujar papanya Jafir. Tertatih mendekat pada Tante Ira. Hentikan Mas. Diam di situ atau ku tembak Salimah sekarang juga. Tante Ira mengarah pistol pada kami bergantian. Angin berhenti bertiup. Suasana menjadi sepi. Hanya helaan nafas kami yang tak beraturan. Rah, akhiri semuanya. Aku janji kita akan kembali ke awal. Kita tutup semua ini. Kita jalani hidup baru. Kamu akan kami biarkan pergi tanpa ada urusan lagi dengan polisi. Tapi hentikan ini. Aku mohon Ra. Jangan lagi berbuat kesalahan. Ingat papamu Ra.
pujuk papanya Jafir. "Jangan sayang, ayo tembak saja mereka. Tembak Salimah sekarang juga." Om Bahtiar kembali berteriak, walaupun dia dalam keadaan tak berdaya. "Jangan ikuti perintah dia, Rah. Kamu itu tantenya Salimah. Dia keponakanmu. Kalian masih keluarga. Kalau kau mau menembak, ayo tembak aku saja." Papanya Jafir terus berkata. Tante Ira kembali menatap kami berdua. "Aku masih berharap bisa hidup bahagia denganmu, Mas. Aku cinta sama kamu. Demi mendapatkanmu aku rela membunuh kakak kandungku sendiri. Tapi sekarang kau justru meninggalkanku demi anak tirimu yang sialan ini. Aku benci pada Salimah. Aku benci, Mas." Tante Ira menjerit histeris. "Rah, aku mohon, jangan sakiti Salimah. Please, Rah, please." Papanya Jafir merapatkan telapak tangannya, kembali meminta dengan sangat pada tantaku itu agar mau melepaskanku. Tatapan Tante Ira begitu penuh kebencian padaku, entah karena apa. "Tidak, aku tak akan melepaskan kesempatan untuk membunuhnya. Salimah, rasakan ini. Kau yang menghancurkan rencana kami. Kau harus bertanggung jawab, Sah." Tante Ira mendongakkan pistolnya padaku. Tubuhku bergetar hebat. Air mataku jatuh. Kemeja yang belum sempat kupakai pun terlepas begitu saja. Sedetik kemudian, kulihat Tante Ira mulai menekan pelatuk senjatanya. Aku memejamkan mata, menanti ajal yang mungkin akan datang sekejap lagi. "Jafir, maafkan kakak saya. Tidak bisa memenuhi janji untuk terus bersama dan menjagamu. Teruslah hidup, sayang. Kakak akan bertemu Mama. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di surga indahnya nanti. Amin ya robbal alamin." Doaku dengan mata terpejam. "Ampuni semua salah dan hilafku ya Allah. Kupasrahkan semuanya pada Allah." Terdengar letusan senjata api yang menggema. Aku tak merasakan apa-apa. Hanya ada terjangan keras yang membuat tubuhku limbung dan terhuyung. Mungkin aku sudah mati sekarang. "Mas!" Suara Tante Ira menjerit pilu. Aku tersadar seketika, langsung membuka mata. Dan ternyata di sampingku papanya Jafir terkapar bersimbah darah. Sejurus kemudian aku sadar apa yang terjadi. "Papa!" Jeritku tak kalah keras dari Tante Ira. Kutubruk tubuh pria yang nafasnya terlihat tersengal itu. Kudorong tubuh Tante Ira agar menjauh darinya. Aku meraung pilu. "Papa, jangan pergi, Pak. Bertahanlah." Racauku. Gemetar saat darah hangat kini membasahi lengan dan telapak tanganku saat keluar dari perutnya. Sah, maafin Papa ya, Nak. Papa tak bisa menepati janji menjagamu dan Jafir. Erangnya. "Jangan pikirkan itu. Papa harus hidup. Kasihan Jafir. Dia butuh Papa. Dia punya kamu, kakak yang sangat menyayanginya. Papa hanya ingin kepastian.
Kamu memaafkan papa atau tidak? Itu saja. Suaranya melemah. Wajah pria itu pucat pasi, seiring darah segar yang terus mengalir dari lukanya. Aku menekan perutnya agar darah tak keluar dari sana. Tapi sia-sia. Ku dengar Tante Ira menangis sesungguhkan, memanggil nama papanya Jafir. Sah. Iya, Pak. Iya. Aku maafin semuanya. Aku juga minta maaf. Selalu menganggapmu jahat. Penalu di rumah kita. Aku menangis di pangkuannya. Pria yang tak banyak bicara. Pria kalem, sederhana. Yang dibawa mama ke rumah kami dulu. Hingga akhirnya suatu saat mama memintaku memanggilnya papa. Jaga Jafir, seperti kau menjaga dirimu. Matanya mengatup perlahan. Kulihat ada darah yang keluar dari lubang telinganya. Papa. Aku mengguncang tubuhnya. Kini dia benar-benar diam untuk selamanya. Ku dekap tubuhnya yang masih terasa hangat. Papa. Jafir berteriak juga. Aku menoleh padanya. Aku masih mendekap pria malang itu dengan bersimbah air mata. Lalu terdengar suara. Angkat tangan. Tempat ini sudah dikepung polisi. Tak berapa lama beberapa orang berseragam kepolisian masuk. Juga Pak Rahmat dan Ovi yang langsung menghambur memelukku. Seorang polisi membuka ikatan Jafir. Dia berlari padaku sambil memanggil papanya dengan pilu. Papa. Aku menarik tubuhnya ke pelukanku agar dia tak melihat bagaimana jasad papanya saat ini. Ku dekap tubuh mungilnya. Kami menangis pilu, seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Singkat cerita, hari ini 7 hari kematian papa kami. Aku dan Jafir di sini, menatap dua pusara orang yang sesungguhnya kami cintai, mama dan papa kami. Perlahan tapi pasti, ku bersihkan hati dari rasa benci dan dendam untuk papa, bahkan untuk Tante Ira dan para kroninya. Mereka sudah mendapatkan hukuman setimpal, dan biarlah dosa itu jadi urusan mereka di hadapan Allah nanti. Sekarang aku fokus pada kehidupanku dan Jafir. Kami akan terus saling bergandengan, menapaki hidup di masa yang akan datang, sambil tak henti mengirimkan doa pada orang-orang terkasih kami, mama dan papa kami. Cerita pun selesai. Semoga cerita ini dapat memberikan pembelajaran kepada kita semua, dan tentunya bisa menghibur aktivitas teman-teman. Dan terima kasih buat Kak Sofi yang sudah mengizinkan saya membawakan cerita ini. Dan bagi teman-teman yang suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini. Dan tentunya nyalakan notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.